Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da ma ba'du. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami, saya Rehan Fadil Gimnastiar dan saudara saya Adnan Huzaifal Hanif menjelaskan tentang akuntansi zakat pada zakat profesi. Secara pengertiannya, zakat penghasilan atau juga yang bisa disebut dengan zakat profesi atau zakat pendapatan, yang mana ialah merupakan bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan seseorang ataupun penghasilan, baik itu rutin dari pekerjaannya, yang mana penghasilan atau pekerjaan itu tidak melanggar syariat serta mencapai nisab zakat penghasilannya sebesar 80 gram emas pada per tahunnya, dan apabila telah mencapai 85 gram, maka kadar zakat yang akan dikeluarkannya senilai 2,5%. Yang mana hal ini juga berdasarkan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menetapkan penghasilan yang dimaksud dalam hal ini adalah penghasilan pendapatan seperti gaji, honor, upah, jasa, dan lain-lainnya, baik diperoleh dengan cara halal, baik itu rutin seperti pekerjaan pejabat negara, pegawai, ataupun karyawan, ataupun pekerjaan yang tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Yang mana hal ini juga bersamaan dengan pendapat ulama-ulama kontemporer yang berpendapat bahwasanya profesi ataupun pekerjaan apapun yang mendapatkan penghasilan atau pendapatan itu merupakan objek zakat, baik profesi tersebut dikerjakan sendiri oleh seorang yang tidak tunduk pada perintah orang lain, seperti profesi tenaga kesehatan, kontraktor, pengacara, seniman, ataupun penjahit, tukang kayu, dan lainnya, yang mana sehingga pendapatannya dalam hal ini adalah pendapatan yang tergantung pada pekerjaan ataupun profesinya, ataupun pekerjaan itu tergantung pada pihak lain seperti pemerintahan, perusahaan baik ataupun individu, sehingga pendapatannya itu berupa gaji, upah, honorarium yang sifatnya tentu atau tidak tentu. Adapun dalil atas pensyariatan, landasan argumentasi akan zakat profesi ini seperti yang ada pada surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Adnan Huzaifal Hanif. Saudara Rehan telah memberikan waktunya. Kemudian langsung saja ketentuan umum zakat profesi. Jadi ada beberapa aspek yang perlu dipahami untuk dalam ketentuan umum dari zakat profesi itu sendiri. Yang pertama tadi sudah jelaskan pekerjaan. Di pekerjaan zakat profesi ini bebas, baik itu pekerjaan yang mendapatkan gaji secara rutin maupun yang sesuai dengan project. Yang kedua ada nisab dan haul. Nah, nisab dari zakat profesi itu sendiri yaitu 85 gram emas murni dan haul 1 tahun. Jadi bukan setelah menerima upah atau mendapatkan gaji setiap bulan. Yang ketiga, kadar zakat itu sendiri adalah 2,5% atau 1/40 dari penghasilan bersih yang telah dipotong kebutuhan-kebutuhan, hutang, dan biaya hidup yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Penghitungan zakat profesi dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 dijelaskan bahwa zakat penghasilan atau profesi dapat ditunaikan dengan dua cara, yaitu pembayaran atas menerima penghasilan jika jumlahnya sudah
mencakup hisap atau pembayaran setelah 1 tahun dengan mengumpulkan semua penghasilan selama periode tersebut. Penghitungan nisab zakat profesi dapat dilakukan dengan 2 metode. Pertama, nisab dihitung dari pendapatan dan mal mustafad yang terkumpul selama 1 tahun, dan jika mencapai nisab, eh, 85 gram emas murni setelah dikurangi kebutuhan kebutuhan asasi baik dari kebutuhan hidup maupun hutang-hutang, maka zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5% atau 1/40 dari pendapatan tersebut. Nah, untuk metode yang pertama ini sebenarnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan proyek yang tidak memiliki gaji yang rutin. Jadi sesuai dengan proyek yang didapat. Kemudian untuk metode yang kedua, zakat yang harus dibayarkan dapat dihitung dengan jumlah rumus harta yang telah mencapai nisab dikalikan 25% jika dibayarkan per tahun, atau jumlah harta yang telah mencapai nisab dikalikan 2,5% dibagi 12 jika dibayarkan per bulan. Dengan demikian, seorang dapat memilih metode yang sesuai dengan untuk menunaikan zakat profesi sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan. Nah, ini lebih untuk metode yang kedua, lebih condong untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki gaji rutin seperti pegawai kantoran, pegawai pemerintahan, dan lain-lain. Karena ini bisa dibayarkan per bulan untuk mendapatkan gaji yang pasti setiap bulannya. Kemudian hukum membayar zakat profesi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia, dalam Majmu' Fatawa wa Rasail menjelaskan tentang hukum membayar zakat profesi. Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi, apabila gaji bulanan yang diterima oleh seorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Nah, ini tadi sudah jelaskan. Jadi untuk zakat profesi ini hanya diwajibkan untuk ditunaikan ketika sudah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan dan hutang-hutang jika ada. Mungkin kurang dan lebih mohon maaf. Saya dan saudara saya Rehan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.